Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Saputri dari kelas E103. Di sini saya akan menjelaskan tentang menjaga diri dalam keberkahan. Keberkahan adalah salah satu anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita, umat manusia. Namun, untuk meraih dan menjaga keberkahan itu, ada usaha yang harus dilakukan. Kita tidak hanya perlu berdoa dan berharap, tetapi juga berusaha dengan cara yang baik sesuai dengan petunjuknya. Pengertian keberkahan secara sederhana berarti bertambah kebaikan yang berlimpah, yang memberikan manfaat yang tiada henti. Keberkahan bisa dirasakan dengan berbagai bentuk: harta yang cukup, waktu yang penuh manfaat, kesehatan yang prima, hubungan yang harmonis, dan banyak hal lain yang membuat hidup kita dengan kebaikan meskipun tidak selalu berlimpah secara materi. Keberkahan adalah hasil dari kehidupan yang sesuai dengan tuntunan dan Allah dan Rasul-Nya. Keberkahan bukan hanya soal banyaknya materi yang dimiliki, tetapi banyak cara kita memanfaatkan segala nikmat yang Allah berikan dengan cara yang baik, sesuai dengan syariatnya, dan memberikan manfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, banyak diri dalam keberkahan berarti menjaga segala hal yang telah Allah berikan kepada kita agar tetap berada dalam jalan yang benar. 2. Menjaga diri agar terhindar dari hal-hal yang mengurangi keberkahan. Keberkahan dalam hidup kita tidak datang begitu saja. Ada hal yang dapat menghalangi datangnya keberkahan dan bahkan menghilangkannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa hal yang bisa mengurangi keberkahan adalah dosa dan maksiat. Salah satu yang hal paling jelas dalam menghalangi datangnya keberkahan adalah dosa. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Jika penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami akan buka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendusta atau ayat-ayat kami, maka kami azabkan mereka dengan azab yang disebabkan oleh perbuatan mereka." Quran Surah Al-A'raf ayat 96. Dosa, baik kecil maupun besar, akan mengurangi keberkahan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu menjaga diri dari perbuatan yang dapat mendatangkan murka Allah. Taubat yang tulus adalah cara kita untuk mengembalikan keberkahan yang mungkin hilang akibat dosa-dosa kita. Yang B. Riya atau sombong. Melakukan amal ibadah atau kebaikan dengan niat untuk dipuji oleh orang lain atau merasa lebih baik dari orang lain bisa mengurangi keberkahan dalam hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan." Hadis riwayat Bukhari. Jika kita beramal dengan baik yang tidak ikhlas, maka amal tersebut bisa kehilangan keberkahan. Oleh karena itu, menjaga niat agar tetap murni karena Allah adalah kunci utama untuk menjaga keberkahan dalam setiap amal kita. C. Tidak bersyukur. Keberkahan juga sangat berkaitan dengan rasa syukur. Allah berfirman dalam Quran, "Jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah atau nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih." Quran Surah Ibrahim ayat 7. Ketika kita tidak bersyukur, meskipun kita memiliki banyak nikmat, kita bisa menghilangkan keberkahan dalam hidup kita. Mensyukuri setiap nikmat, sekecil apapun, dan membuka pintu keberkahan yang lebih besar lagi. 3. Ciri-ciri kehidupan yang penuh dengan keberkahan. Kehidupan yang penuh dengan keberkahan tidak terlalu terlihat dari banyak materi atau harta. Ada beberapa ciri yang menunjukkan bahwa hidup seseorang penuh dengan keberkahan. Di antaranya, A. Ketenangan hati. Salah satu tanda kehidupan yang penuh dengan keberkahan adalah ketenangan hati. Meskipun kita hidup dalam kondisi yang sederhana atau tidak kaya,
Namun jika hati kita tenang, itulah tanda keberkahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keberkahan itu bukan pada banyaknya harta, tetapi keberkahan itu pada ketenangan hati. Hadis riwayat Bukhari. B. Hidup yang produktif. Keberkahan juga ditandai dengan kehidupan yang produktif, yaitu waktu kita digunakan dengan baik untuk hal-hal yang bermanfaat. Keberkahan dalam waktu adalah saat kita memanfaatkan setiap detik atau beribadah, bekerja, belajar, dan membantu sesama. Waktu yang penuh dengan keberkahan tidak terasa habis sia-sia. C. Harmoninya kehidupan sosial. Keberkahan juga bisa terlihat dalam hubungan sosial yang baik. Keharmonisan dalam keluarga, persahabatan, dan hubungan dengan sesama umat manusia adalah tanda bahwa hidup kita penuh dengan keberkahan. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasanganmu dari jenis kamu sendiri, agar kamu dapat hidup tentram dengannya. Quran Ar-Rum ayat 21. D. Kecukupan rezeki. Keberkahan juga berkaitan dengan kecukupan rezeki. Mungkin secara materi, ketika tidak memiliki banyak harta, namun dengan keberkahan, kita merasa cukup dan selalu diberi kemudahan dalam urusan hidup. Allah berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran At-Talaq 2-3. 4. Cara menjaga diri dalam keberkahan. Agar kehidupan kita dapat diberkahi, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Di antaranya, A. Menjaga ibadah. Ibadah adalah cara utama untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjaga keberkahan dalam hidup. Salat yang khusyuk, membaca Al-Quran, berzikir, dan berdoa adalah hal-hal yang tidak boleh ditinggalkan dalam kehidupan kita. B. Mencari rezeki yang halal. Keberkahan harta hanya diperoleh dari sumber yang halal. Oleh karena itu, kita harus selalu berusaha mencari rezeki yang halal dan menjauhi segala hal untuk pekerjaan yang dilarang oleh agama. C. Bersedekah. Sedekah adalah salah satu amalan yang sangat mendatangkan keberkahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu tidak mengurangi harta, bahkan menambah keberkahan. Hadis riwayat Muslim. Bersedekah dengan ikhlas akan membuka pintu keberkahan yang luas dalam hidup kita, baik dalam harta, waktu, maupun kebahagiaan. D. Berbuat baik kepada orang lain, saling membantu, memberi nasihat yang baik, dan berusaha untuk tidak menyakiti hati orang lain. Caranya, untuk menjaga keberkahan, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik kepada sesama. Menjaga diri dalam keberkahan bukanlah hal yang sulit, tetapi membutuhkan kesungguhan dan istiqomah dalam mengikuti ajaran Allah dan Rasul-Nya. Keberkahan Allah buah dari ketaatan, syukur, dan ikhlas dalam setiap aspek kehidupan kita. Semoga kita semua senantiasa diberi taufik dan hidayah untuk menjaga diri dalam keberkahan dan senantiasa hidup dalam keberkahannya. Menjaga diri adalah suatu tindakan yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim, baik itu dalam menjaga diri dari perbuatan dosa, menjaga diri dari godaan dunia, maupun menjaga diri dari segala hal yang dapat merusak keberkahan hidup. Keberkahan sendiri adalah anugerah dari Allah yang memberikan manfaat lebih dari apa yang seharusnya kita dapatkan. Keberkahan bisa terasa dalam banyak aspek kehidupan, waktu, harta, ilmu, hubungan, dan kesehatan. Menjaga diri dari dosa dan perbuatan yang mengurangi keberkahan. Keberkahan dalam hidup akan berkurang jika kita terlibat dalam perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti berbuat dosa, mengikuti hawa nafsu, atau menjalani hidup dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan agama. Misalnya, menjaga diri dari perbuatan maksiat, seperti berbohong, mencuri, atau menyakiti orang lain, karena perbuatan tersebut bisa mengurangi keberkahan dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran,
Dan sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kita akan membuka berkah dari langit dan bumi bagi mereka. Tetapi mereka mendustakan atau rasul-rasul Allah kami, maka kami pun menimpakan azab kepada mereka. Quran Surah Al-A'raf ayat 96. Dosa-dosa yang dilakukan dengan sengaja atau tanpa taubat akan menghalangi datangnya keberkahan dalam hidup. 2. Menjaga diri dari tergoda oleh dunia. Salah satu tantangan besar dalam hidup adalah menjaga diri agar tidak terjerat oleh kemewahan dunia yang sementara, harta, popularitas, dan status sosial bisa menjadi godaan yang membuat seseorang melupakan tujuannya hidupnya sebagai hamba Allah. Dalam hal ini, menjaga diri artinya tidak hanya menahan diri dari perbuatan dosa, tetapi juga menjaga hati agar tidak terikat dengan dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran, "Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senja gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, dan saling berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak keturunannya." Quran Al-Hadid ayat 20. Menjaga diri dari berlebihan dalam mencari dunia dan memusatkan perhatiannya pada tujuan akhir, yaitu kehidupan akhirat, dan menjaga keberkahan dalam setiap usaha kita. 3. Menjaga diri dalam beribadah. Menjaga diri dalam beribadah berarti konsisten dalam melaksanakan perintah Allah seperti sholat, puasa, dan zakat, serta menjaga kualitas ibadah kita. Ibadah yang ikhlas dan sesuai dengan sunnah akan membawa keberkahannya dalam hidup, baik dalam hubungan kita dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Keberkahan tidak hanya berupa materi, tetapi juga berupa kedamaian dan ketenangan batin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya amal-amal yang paling baik adalah yang dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan ketuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Hadis riwayat Bukhari. 4. Menjaga diri dalam interaksi sosial. Keberkahan juga terkait era dengan bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Menjaga diri dalam hal ini berarti berusaha menjadi pribadi yang baik, jujur, sabar, dan menghormati orang lain. Keberkahan dalam hubungan sosial dapat tercapai jika kita menjaga etika dalam pergaulan dan saling memberi manfaat kepada sesama. Dalam Al-Quran, Allah mengatakan, "Dan bergaullah dengan mereka atau istrimu dengan cara yang baik." Quran Surah An-Nisa ayat 19. Keberkahan dalam interaksi sosial ini juga berlaku dalam hubungan yang dengan keluarga, teman, atau masyarakat yang dapat menciptakan kedamaian dan kebahagiaan. 5. Menjaga diri dan dalam mengelola waktu. Salah satu aspek yang sangat penting dalam menjaga diri adalah dengan menjaga waktu. Waktu yang kita miliki adalah salah satu nikmat terbesar dari Allah, dan jika kita bisa mengelolanya dengan baik, maka hidup kita akan penuh dengan keberkahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu di dalamnya, yaitu kesehatan dan waktu luang." Hadis riwayat Bukhari. Menjaga waktu berarti kita tidak menyia-nyiakan waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, dan sebaiknya memanfaatkannya untuk ibadah, bekerja, dan hal-hal yang memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. 6. Menjaga diri dalam hal makanan dan rezeki. Keberkahan dalam harta sangat dipengaruhi oleh kita mendapatkan dan mengelola harta tersebut. Makanan yang halal dan cara mencari rezeki yang baik adalah bagian penting dalam menjaga keberkahan. Jika menjaga diri dari mencari rezeki dengan cara yang tidak halal, Allah akan memberi keberkahan dalam harta yang cukup. Memiliki meskipun sedikit akan cukup dan bermanfaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Sesungguhnya yang baik berkah dalam harta adalah sedikit tetapi cukup, dan banyak tetapi tidak berkah. Hadis riwayat Muslim. Menjaga diri adalah salah satu aspek yang penting dalam mencapai kebahagiaan dan keberkahan hidup. Keberkahan hidup sendiri mencari makna yang luas, yakni adanya tambahan nilai dan kebaikan yang tak terhitung dalam segala hal. Keberkahan bukan hanya berkaitan dengan materi, tetapi meliputi waktu, kesehatan, ilmu, hubungan sosial, dan ketenangan hati. Menjaga diri dalam keberkahan adalah usaha memperoleh manfaat lebih baik dalam hidup kita dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Tujuan pertama menjaga diri adalah untuk mendapatkan keberkahan dalam harta dan rezeki yang kita peroleh. Keberkahan dalam harta bukan hanya dilihat dari banyaknya jumlah uang atau kekayaan, tetapi dari manfaat yang kita peroleh darinya. Ketika seorang menjaga diri dengan cara yang benar, seperti mencari rezeki dengan usaha yang halal, menghindari riba, dan bersyukur atas nikmat yang ada, Allah akan memberikan keberkahan pada rezeki tersebut. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan jika penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami akan membuka berkah dari langit dan bumi bagi mereka. Tujuan kedua, dari menjaga diri adalah mendapatkan keberkahan dalam waktu yang kita miliki. Waktu adalah nikmat yang sering disia-siakan. Allah telah memberikan kita waktu terbatas di dunia, dan tugas ini adalah mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat, baik itu ibadah, bekerja, atau berinteraksi dengan sesama. Menjaga diri dalam hal ini berarti menghindari pemborosan waktu dalam hal-hal yang tidak bermanfaat, seperti berbicara kosong, berbuat sia-sia, atau menyibukkan diri dengan hal-hal duniawi yang tidak dapat memanfaatkannya. Rasulullah SAW bersabda, ada dua nikmat banyak untuk manusia tertipu di dalamnya, kesehatannya dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Dengan menjaga diri, kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan kualitas ibadah, belajar, berkarya, dan memberi manfaat kepada orang lain. Manfaat menjaga diri dalam keberkahan. Keberkahan dalam harta dan rezeki. Manfaat pertama dari menjaga diri adalah mendapatkan keberkahan dalam harta dan rezeki yang kita peroleh. Banyak orang mengira bahwa keberkahan hanya bisa dilihat dari banyaknya harta. Padahal sejatinya keberkahan dalam harta bukan diukur dari seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa banyak manfaat yang bisa kita ambil dari harta tersebut. Menjaga diri dalam memperoleh rezeki berarti berusaha memperoleh harta dengan cara yang halal, menghindari riba, korupsi, dan praktik tidak jujur. Allah menjamin keberkahan dalam rezeki bagi mereka yang menjaga diri dalam menjalani usaha yang sesuai dengan ketentuannya, sebagaimana Allah berfirman, dan jika penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami akan membuka keberkahan dari langit dan bumi bagi mereka. 2. Keberkahan dalam waktu. Manfaat kedua adalah mendapatkan keberkahan dalam waktu. Waktu adalah nikmat yang sangat berharga, dan ketika kita menjaga diri dalam waktu, kita akan merasakan keberkahan yang luar biasa. Menggunakan waktu untuk beribadah, bekerja, belajar, dan berinteraksi dengan orang-orang yang baik akan membuat waktu kita terasa lebih produktif dan penuh makna. Menjaga diri dalam mengelola waktu juga berarti menghindari aktivitas yang membuang waktu atau kegiatan yang tidak memberikan manfaat seperti bergosip, berfoya-foya yang hanya menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna.
Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu di dalamnya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. 3. Keberkahan dalam ilmu. Manfaat ketiga dalam keberkahan dalam ilmu. Ilmu yang bermanfaat adalah salah satu bentuk keberkahan yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Menjaga diri dalam mencari ilmu berarti menuntut ilmu dengan niat yang tulus, yaitu banyak mendapatkan ridho Allah, bukan untuk kesombongan atau tujuan duniawi semata. 4. Keberkahan dalam kesehatan. Manfaat keempat dari menjaga diri adalah mendapatkan keberkahan dalam kesehatan. Kesehatan adalah nikmat yang luar biasa yang sering kali kita abaikan. Menjaga tubuh dengan baik dengan cara makanan yang halal dan bergizi, berolahraga secara menjaga pola hidup yang sehat adalah bagian dari usaha kita untuk meraih keberkahan dalam kesehatan. 5. Keberkahan dalam hubungan sosial. Manfaat kelima dari menjaga diri adalah mendapatkan keberkahan dalam hubungan sosial. Keberkahan dalam hubungan sosial terwujud dalam terciptanya hubungan yang harmonis, penuh kasih sayang, dan saling mendukung antara satu sama lain. Menjaga diri dalam berinteraksi dengan orang lain berarti menjaga lisan, bersikap adil, sabar, dan selalu berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan keluarga, teman, sahabat, atau masyarakat. Allah berfirman, dan bergaulah dengan mereka, istrimu, dengan cara yang baik. Quran Surah An-Nisa ayat 19. 6. Keberkahan amal ibadah. Manfaat keenam adalah mendapatkan keberkahan dalam amal ibadah. Menjaga diri dalam ibadah berarti melaksanakan ibadah dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW bersabda, ibadah yang baik dan berkualitas akan mendatangkan keberkahan yang sangat besar, baik di dunia maupun akhirat. Setiap amal yang dilakukan dengan niat yang benar dan sesuai dengan sunnah Rasulullah akan mendatangkan pahala yang berlipat ganda. Allah berfirman, sesungguhnya amal-amal yang paling baik adalah dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Contoh menjaga diri dalam keberkahan. 1. Menjaga diri dalam harta dan rezeki. Contoh pertama, dari menjaga diri dalam keberkahan adalah dalam hal memperoleh dan mengelola harta. Keberkahan dalam harta bukan terletak pada jumlah banyaknya, tetapi pada bermanfaatan dan keberkahan yang didapatkan darinya. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk mencari rezeki dengan cara yang halal dan tidak berlebihan. 2. Menjaga diri dalam hal waktu. Contoh kedua dari menjaga diri dalam keberkahan adalah dalam hal waktu. Waktu adalah nikmat yang tak ternilai harganya. Allah memberikan kita waktu yang tidak terbatas di dunia. Dan salah satu bentuk menjaga diri dalam keberkahan adalah mengelola waktu dengan baik. 3. Menjaga diri dalam hal ilmu. Contoh ketiga dari menjaga diri dalam keberkahan adalah dalam hal ilmu. Ilmu yang bermanfaat adalah salah satu sumber keberkahan yang sangat besar. Menjaga diri dalam mencari ilmu berarti kita menuntut ilmu dengan niat yang ikhlas untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memberikan manfaat bagi umatnya. 4. Menjaga diri dalam hal kesehatan. Contoh keempat adalah menjaga diri dalam hal kesehatan. Kesehatan adalah nikmat yang paling berharga yang sering kali kita tidak menghargainya hingga kita kehilangannya. Menjaga diri dalam keberkahan kesehatan berarti kita menjaga tubuh dengan cara yang sehat, sesuai dengan sunnah. Dampak positif dari menjaga diri dalam keberkahan. Keberkahan sebagai anugerah dari Allah. Keberkahan dalam hidup adalah sesuatu yang sangat diidam-idamkan oleh setiap orang.
Namun seringkali keberkahan ini disulit dicapai jika kita tidak menjaga diri dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan atau infak yang dikeluarkan oleh orang yang beriman adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai terdapat 100 biji. 2. Menjaga diri dari hal-hal yang menghalangi keberkahan. Dalam positif, menjaga diri dalam keberkahan dimulai dengan menghindari segala hal yang dapat menghalangi datangnya keberkahan dalam hidup kita. Allah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk yang jelas dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai hal-hal yang bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan keberkahan seperti riya atau pamer. Ketika seorang melakukan amal yang untuk dilihat atau dipuji orang lain, amalannya akan kehilangan nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dampak negatif menjaga diri dalam keberkahan. Menganggap dirinya sempurna dan lupa pada orang lain. Salah satu dampak negatif yang terjadi saat seorang berusaha menjaga diri dalam keberkahannya adalah timbulnya rasa takabur dan merasa lebih baik dari orang lain. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip dasar Islam yang mengajarkan kerendahan hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jangankan seseorang dari kalian memandang rendah kepada orang lain, karena Allah yang maha mengetahui siapa yang lebih baik." Hadis riwayat Muslim. 2. Terjebak dalam riya dan pamer. Menjaga diri dalam keberkahan jika tidak disertai dengan niat yang ikhlas bisa mengarahkan pada tindakan riya, yaitu beramal untuk dilihat dan dipuji oleh orang lain. Padahal riya adalah salah satu dosa besar yang dapat menghapuskan pahala amal yang dilakukan. Allah Shallallahu Alaihi Wasallam berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 264, "Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan orang lain, seperti orang yang membelanjakan harta karena riya kepada manusia." Jadi, saran saya untuk orang-orang yang di luar sana menjaga diri dalam keberkahan. Saudaraku, menjaga diri dalam keberkahan adalah kewajiban kita sebagai umat Islam dengan menjaga hati, niat, waktu, dan hubungan dengan sesama. Jika dapat meraih keberkahan yang sejati, semua itu perlu usaha dan komitmen yang kuat untuk selalu mengikuti petunjuk Allah dan sunnah Rasul-Nya. Keberkahan bukan hanya sekadar harta yang banyak, tetapi juga kebermanfaatannya dalam ketenangan hati yang mendalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk menjaga diri dalam keberkahan, serta senantiasa memudahkan kita dalam menjalani hidup dengan penuh kebajikan. Semoga setiap langkah kita senantiasa dalam lindungan dan ridho-Nya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.